Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittisami bihablillah wal ibtiadi an manhiyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Setelah sama-sama kita memuji Allah serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim, takrim, kemuliaan saya dan kita bersama kepada seluruh guru-guru kita yang tidak saya sebut satu persatu, pada seluruh unsur pemerintahan benar meriah, dan juga kepada seluruh Forkopimda Plus, juga kepada seluruh yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya. Yang jelas siapapun yang hadir di sini, semuanya orang-orang yang saya muliakan dan saya hormati, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu demi mengejar waktu. Alhamdulillah, pada hari ini dengan takdir dan iradah Allah, kita semua telah hadir di sini. Saya diundang dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para pencinta ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebuah jamaah yang masih istiqamah dengan ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah, yang selalu hadir di majlis-majlis ilmu. Karena itulah saya sendiri bersemangat, kita bersemangat hadir di sini. Karena pertama, kita berhadapan dengan orang yang masih cinta ilmu dan orang yang mau mendengar ilmu, juga orang yang selalu mencari ilmu, malah juga bersama kita orang yang sudah punya ilmu, yaitu orang yang alim-alim, para ulama. Karena Rasulullah membagi ada 5 kelompok. Satu binasa, 5 selamat, 4 selamat. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik.
Semestinya kamu itu jadi orang alim. Itu ideal sekali, menjadi alim. Tetapi untuk alim itu memang bukan hal yang mudah, sulit. Banyak hal yang perlu syarat untuk menjadi orang alim. Kalaupun tidak menjadi alim, au muta'alliman, kamu orang yang profesi hidup mencari ilmu, muridnya ulama, bersama ulama untuk cari ilmu. Hidup di pondok, tidak kemana-mana, siang malam cari ilmu. Kalau itu tidak mungkin, au mustami'an, kamu orang yang mendengar ilmu. Di mana ada orang yang membahas tentang ilmu, jadi pendengar, dengar. Itu 3. Kalaupun yang 3 ini tidak mungkin, alim tidak, karena ulama mungkin jauh, tidak ada tempat menjadi muridnya ulama. Untuk mendengar pun tidak mungkin, tidak ada orang yang berbicara tentang ilmu. Di sekeliling kita tinggal tidak ada ya orang yang berbicara ilmu. Mau mendengar tidak bisa, mau mendengar apa? Au muhibban, kamu pencinta ilmu. Cinta. Hati sangat cinta ilmu. Seandainya ada orang yang berbicara ilmu, pasti mau mendengar. Kalau ada ya orang yang mengajarkan ilmu, pasti mau belajar. Cinta. Punya hati yang cinta pada ilmu. Fala takun khamisan. Jangan kamu jadi kelompok yang kelima. Alim tidak, jadi murid ulama juga tidak, mau mendengar juga tidak, suka juga tidak. Fatahlik, kamu binasa. Alhamdulillah hari ini di sini pasti tidak keluar dari 5 ini, dari 4 ini. Sekurang-kurangnya kita menjadi pencinta ilmu. Cinta. Bahaya kelompok yang kelima. Maka inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang diutarakan oleh Rasulullah setelah turun, setelah selesai Isra Mi'raj, bahwa Rasulullah melihat di neraka itu banyak sekali penghuni neraka adalah fukara, orang-orang fakir, duafa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, penghuni neraka itu orang miskin? Miskin harta? Bukan. Tapi miskin ilmu. Ilmu yang diwajibkan. Itu yang pertama. Maka pastikan kita jangan krisis ilmu. Miskin harta mungkin ya kita menderita. Menderita sebatas kehidupan. Tetapi semiskin apapun kita bisa hidup. Mungkin kita membayangkan
kebahagiaan itu di kekayaan. Tapi kekayaan itu tidak membuat kita bisa kekal hidup. Jangan takut. Miskin harta hanya berat di perasaan. Tetapi miskin ilmu akan jadi malapetaka di dalam sebuah kenyataan untuk selama-lamanya. Berbahaya sekali. Maka inilah fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan rasul. Inilah fungsi ulama menulis berjuta-juta kitab, bergudang-gudang kitab, hanya untuk menyampaikan ilmu. Untuk menyampaikan ilmulah para sahabat dan generasi awal Islam berperang merenggang nyawa. Ujungnya untuk menyampaikan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang diperintahkan oleh Allah. Ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama untuk menjelaskan kepada kita ilmu apa yang semestinya kita wajib tahu. Maka dalam Islam dibagi konsep ilmu itu ada dua. Pertama, ilmu fardu ain. Yang kedua, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain wajib untuk semuanya. Tidak boleh tidak. Berbahaya kalau ilmu fardu ain belum kita miliki, paling kurang dalam standar minimal. Mana ilmu fardu ain yang wajib, yang tidak boleh tidak. Jangan sampai mati dulu sebelum itu selesai. Pertama, ilmu tauhid. Ilmu yang berkaitan dengan akidah. Ilmu tauhid berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan keimanan, yaitu hal-hal yang berkaitan di luar deteksi panca indera manusia. Untuk memudahkan itu, maka para ulama menyimpulkan tauhid khususnya di generasi-generasi khalaf untuk memudahkan supaya tersampaikan tauhid yang diwarisi oleh Rasulullah, membuat i'tikad 50. Itu kesimpulannya untuk memudahkan kita. Kenapa? Karena di dalam perjalanan waktu, pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan akidah itu terjadi perpecahan, terjadi pelencengan dan penyimpangan. Maka untuk memastikan bagaimana akidahnya Rasulullah dan akidahnya para sahabat yang dididik oleh Rasulullah, untuk memudahkan orang awam, orang umum, supaya siap saji, tidak mungkin mereka mencari di dalam Al-Quran langsung sendiri-sendiri, maka dibuatlah semacam i'tikad 50. Itu pertama, tahu maknanya, yakin, tidak ragu di dalam hati,
walau diragukan oleh siapapun. Itu minimal. Maka sebaiknya kita sendiri ini masing-masing datang ke ulama bertanya, "Hai guru, coba uji apa tauhid saya sudah memiliki standar fardu ain minimal?" Tanya. Ronsen, ya ronsen tauhidnya. Jangan cuma kalau sakit perut, sakit dalam ronsen. Penyakit, ada penyakit dalam ronsen, takut mati. Untuk dia obati apa benar sehat, check up. Iman tak pernah check up. Iman check up, bahaya. Kalau penyakit bahayanya paling-paling kan mati. Ya kan? Selesai. Mana ada orang udah mati, ada sakit perut, sakit gigi, nggak ada lagi. Itu ada masalah lain lagi. Tapi kalau sakit akidah, gagal akidah, bahayanya khulud finnar, untuk selama-lamanya di dalam neraka. Berapa tahun? Tak tahu, bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun. Untuk selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak memaafkan, mengampuni dosa syirik kepadanya. Tetapi dosa lain Allah akan mengampuni kepada siapa yang berkehendak. Tapi kalau gagal akidah, syirik, itu Allah berjanji sendiri, tidak ada ampunan. Maka pastikan tauhid itu selesai dalam minimal fardu ain. Datang ke rumah sakit, dokternya ulama. Semakin ahli dokternya, semakin sempurna. Datang ke dokter spesialis akidah, uji, check up tauhidnya, ronsen tauhidnya. Jangan mati dulu sebelum mengobati tauhidnya itu. Sebatas fardu ain. Yang kedua, fardu ain dalam bidang akhlak, dalam bidang hati, yang diistilahkan oleh ulama ilmu yang berkaitan dengan akhlak itu, yaitu tasawuf. Tasawuf pun harus selesai kadar fardu ain. Yang berkaitan dengan segala sifat-sifat yang berbahaya di dalam hati, itu harus ada ilmunya. Semacam ikhlas. Bagaimana ikhlas? Dan bagaimana ilmu untuk menghasilkan hati yang ikhlas. Ilmu untuk mengobati hati supaya ikhlas. Hati yang dengki. Apa itu dengki? Apa ilmu dan tata cara untuk terapi hati supaya sembuh dari kedengkian? Itu fardu ain. Takabur. Juga kasrul amal. Jangan panjang angan-angan. Pokoknya semua sifat muhlikat yang berkaitan dengan akhlak, sifat-sifat hati yang berdosa, itu wajib kita kuasai ilmunya sebatas fardu ain. Tidak mau cari ilmu, berdosa.
Tidak punya ilmu juga berdosa. Ini hal yang sangat penting. Islam tidak cuma tahu salat. Salat tahu dari takbir sampai salam sudah tahu. Kalau bulan Ramadan puasa sudah tahu cara berpuasa. Sudah tahu cara memberi zakat. Kalau punya kuasa sudah ke haji, naik haji. Tetapi ilmu yang berkaitan dengan akhlak belum selesai. Itu masih gagal. Karena dosa jahat akhlak tidak bisa dibayar oleh amalan yang lain. Karena masa Rasulullah ada sahabat yang mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada jiran saya, kalau setiap hari dia puasa, setiap malam qiyamul lail beribadah, tetapi akhlaknya tidak bagus, menyakiti orang sekelilingnya, lidahnya menyakiti orang lain, hatinya busuk. Bagaimana Rasulullah?" Dakhalan nar, masuk neraka. Kenapa? Dosa jahat akhlak itu berat sekali. Sebanyak apapun ibadah yang lain tidak mampu membayar hutang dosa jahat akhlak. Orang baik akhlak, pahalanya bisa membantu untuk membayar dosa-dosa. Dosa yang lain, dosa yang bukan dosa jahat akhlak. Maka ilmu tasawuf yang berkaitan dengan akhlak, kita harus tahu sifat-sifat yang berbahaya yang di hati. Harus ada rasa takut. Kalau tidak punya ilmu itu, harus ada rasa cinta untuk memiliki ilmu itu. Pernahkah kita menderita, batin kita galau karena kita tidak memiliki ilmu tasawuf? Ada. Ada banyak orang mengadu karena miskin ilmu. Ada yang demo karena tidak ada yang membantu karena dia miskin ilmu. Ada. Mana ada. Siapa senang dapat ilmu dengan dapat duit? Masa katanya dapat ilmu sok bagus. Ini kan lagi dapat ilmu ini. Lagi berbicara tentang ilmu. Mana senang kalau sekarang bagi-bagi duit dengan bagi-bagi ilmu kayak gini. Bagi duit 5 juta satu orang. Mana lebih alhamdulillahnya ketimbang dengan dapat ilmu. Alhamdulillah. Kalau dari dapat ilmu, alhamdulillahnya berapa kali? 1 kali masih diragukan. Coba kalau kasih duit, alhamdulillah hari ini saya dapat rezeki, Allah memberi rahmat pada saya, dapat rezeki, senang sekali. Nampak sekali Allah lagi berbaik-baik kepada saya. Kenapa? Dikasih duit. Coba kasih ilmu, lama aja dikit, ketidur di situ.
Kenapa nggak cepat selesai? Nggak sanggup duduk lagi. Ini gimana? Ini mau pulang, ingat mau ke sini, ingat mau ke sana. Ada perlu ini, ada perlu sana. Itu kalau ilmu. Maka yang paling penting sebenarnya ilmu. Yang ketiga, ilmu fiqh, ilmu yang berkaitan, ilmu fardu'in yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah bagi orang yang melakukan muamalah, dan ilmu tentang keluarga yang berkaitan dengan kalau orang sudah masuk di dalam kehidupan rumah tangga. Ilmu fardu'in ini wajib. Wajib mesti. Itu satu. Yang kedua, kita harus tahu fardu'in itu ada yang tidak general. Tidak semuanya. Tapi menjadi wajib karena ada konteks. Berdosa, ada saat-saatnya kita berdosa tidak punya ilmu itu, dan ada saatnya kita tidak berdosa. Kalau ilmu yang berkaitan dengan kewajiban salat, kewajiban dengan ibadah, puasa, dan sebenarnya yang wajib-wajib, semuanya yang wajib-wajib, kita sudah tahu ya selesai. Tapi ada ilmu yang menjadi wajib karena sebuah situasi dan kondisi. Contoh, seorang lelaki tidak diwajibkan cari ilmu tentang apa kewajiban suami dan istri sebelum dia berumah tangga. Kalau sudah mau masuk rumah tangga, ilmu syariah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga itu sudah wajib tahu. Tidak mau cari tahu, berdosa. Tidak tahu, berdosa. Tidak cari tahu juga berdosa. Baru tidak berdosa kalau sudah tahu ilmu yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, ilmu syariah. Ini menjadi fenomena sekarang. Banyak muslim masuk dalam kehidupan rumah tangga tetapi tidak punya ilmu Islam tentang rumah tangga itu sendiri. Paling-paling kalau ada datang ke Kemenang, diuji salat, diuji doa salat, diuji malah cuma syahadat, diuji tentang keislamannya, tetapi jarang yang diuji tentang kehidupan rumah tangga. Bagaimana rumah tangga muslim, apa kewajiban-kewajibannya. Pertama, tahu sendiri. Yang kedua, berkewajiban kasih ilmu kepada istrinya. Ilmu itu kepada istri. Berdosa kalau tidak punya ilmu. Maka banyak rumah tangga gagal karena kegagalan ilmu Islam di dalam rumah tangga itu. Konflik terus menerus. Suami bilang salah istri, istri bilang salah suami. Yang salah selalu orang lain. Benar dan salah tidak diukur oleh aturan Islam, oleh ilmu Allah. Akhirnya ada konflik, tidak ada rumus penyelesaiannya. Masing-masing menang sendiri, masing-masing benar sendiri, menurut kebodohan pikiran sendiri. Rumah tangga tidak aman, rumah tangga tidak bahagia, bisa gagal karena gagal ilmu. Masuk dalam dunia rumah tangga, tidak tahu ilmu yang wajib tentang rumah tangga.
Maka kalau memang belum selesai, alhamdulillah, datang ke majelis ilmu, belajar lagi. Jangan sampai kita berdosa karena gagal ilmu. Itu contoh. Yang kedua, contoh yang kedua, sebelum kita jadi pedagang, kita tidak diwajibkan mengerti ilmu muamalah yang berkaitan dengan dagang, dengan dunia usaha. Kalau sudah mau berlakukan tijarah, dagang, jual beli, pinjam meminjam, hutang menghutang, itu wajib memiliki ilmu syariah tentang itu. Mana halalnya, mana haramnya, bagaimana sahnya, bagaimana batalnya. Jangan sampai terjebak kepada dosa-dosa, melakukan transaksi yang tidak sah, atau melakukan transaksi haram tapi tidak tahu itu haram. Maka ibu-ibu, kalau ada anak rencananya mau jadi pedagang, nasihati, nah, kalau kamu mau jadi cari untung dunia, cari juga untung akhiratnya. Kalau kamu mau cari rezeki, di tempat rezekimu kamu dapat syurga. Untuk dapat syurga, pertama, pastikan dulu kamu itu bersikap adil di sana. Untuk mampu bersikap adil, kamu harus tahu ilmu tentang halal haramnya dan ilmu tentang sah dan batalnya. Yang kedua, bagaimana kamu mendapat pahala di dalam melaksanakan itu berusaha. Bagaimana agamamu menjadi kuat karena usahamu. Itu nasihati anak di situ. Itu kita sudah melakukan tugas ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Ibu-ibu, bapak-bapak umumnya kan punya anak kan? Jarang yang mandul. Pasti punya anak. Seorang suami diperintahkan, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Ibu diperintahkan selamatkan dirinya dan selamatkan anaknya dari api neraka. Seorang bapak yang mulia, ibu yang mulia, pasti mati-matian berjuang menyelamatkan keluarga dan anaknya dari api neraka. Sekaligus dirinya. Suami menyelamatkan dirinya, menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anaknya dari neraka. Suami jadi penyelamat. Untuk menyelamatkan, selamatkan kejahilannya, yaitu dengan mengisi ilmu. Apapun usaha, mau berkebun, cari ilmu syariah. Bagaimana cara berkebun, jangan terjebak kepada hal-hal yang haram, kezaliman-kezaliman. Pastikan halalnya. Bagaimana cara satu langkah melangkah ke kebun itu akan menjadi pahala, tidak cuma untung materinya saja. Maka ilmu-ilmu ini wajib dipelajari. Maka kalau kita mau menyukseskan sebuah syariat di sebuah desa, di kecamatan, di sebuah kabupaten, di sebuah provinsi, tidak mungkin syariat itu akan sukses
tanpa menyukseskan ilmu syariat fardu'in secara merata dulu. Omong kosong, ultimatum negeri syariat Islam, orang tidak punya ilmu sebatas fardu'in Islam, nggak akan jadi. Macam berlari di dalam kegelapan tanpa lampu. Mungkin lari di dalam gelap. Begitulah menjalankan syariat di dalam kejahilan, bagaikan mau berjalan dan berlari di dalam kegelapan. Wabil ilmi hayatul Islam, hanya dengan ilmu hidup Islam. Mau hidupkan Islam, pastikan ilmu tersampaikan semuanya. Kita bahagia sekali seandainya pendidikan yang ada di kalangan umat Islam ini, apapun pendidikannya, tidak cuma madrasah, tidak cuma pesantren, tidak cuma daya, apapun pendidikan umat Islam, pastikan selesaikan fardu'in dan menjadi media untuk menyelesaikan fardu'in. Kita bahagia sekali. Kita antar anak kita masuk SD, di situ ada ilmu fardu'innya. Kemudian diajarkan fardu kifayah. Fardu kifayah juga ilmu Islam, tapi fardu kifayah. Orang Islam harus sehat. Harus ada orang-orang yang punya ilmu kesehatan yang mampu mengcover seluruh umat Islam. Jumlahnya harus bisa menyehatkan seluruh umat Islam. Itu fardu kifayah. Kalau ada orang Islam yang sakit, tidak ada orang Islam yang mampu mengobati orang sakit itu, tidak punya ilmu, maka semuanya berdosa. Orang Islam harus sejahtera untuk kemaslahatan hidupnya. Harus ada ahli ekonomi Islam, ahli pertanian, ahli perkebunan. Kalau memang itu dibutuhkan, itu fardu kifayah. Maka kalau konsep Islam dijalankan secara sempurna, maka orang Islam akan maju. Maka inilah yang dilaksanakan oleh generasi Islam masa lalu. Maka generasi awal Islam itu hebat, kuat, pemimpin-pemimpin dunia, karena benar-benar menjalankannya sesuai dengan konsep Islam. Sekarang umat Islam terpuruk, dijajah. Isi negerinya dimiliki oleh yang lain, karena umat Islam tidak komit dengan konsep Islam, karena umat Islam meninggalkan Islam. Malah ada orang bilang, kita kalau ikuti Islam tidak maju, bodoh. Islam itu kemajuan. Islam itu hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Cuma karena orang Islam tidak tahu Islam saja. Ini ada yang ngomong, nggak boleh. Ini perkuat sekali syariat di Aceh. Takut investor, orang lain takut ke Aceh. Itu omong kosong. Apa urusan takut? Kalau orang cari uang, apa urusan takut sama orang Islam? Yang penting dapat untung. Malah sekarang buktinya AirAsia itu selalu tambah jadwal penerbangan karena banyak orang mau ke Aceh ingin melihat syariat Islam. Walaupun sampai di sini kadang-kadang susah juga. Ini syariat Islam cuma pakai jilbab aja. Yang salat juga banyak enggak. Kalau ditanya tentang Islam banyak juga yang enggak tahu. Tapi dengar-dengar di Aceh syariat Islam, mau datang. Ada yang sudah datang, enggak mau datang lagi.
saya sudah tahu. Rupanya Islam ngomong aja. Umumnya masih banyak yang tidak tahu Islam. Maka oleh karena itu kita sekarang harus bergerak, melakukan pergerakan untuk menghidupkan ilmu, termasuk pergerakan Sirul Muqtadin, untuk mengajak kita supaya menyelesaikan kebutuhan ilmu-ilmu yang diperintahkan oleh Allah. Carilah pahala di situ, beramal di situ. Apa lagi lihat kopi? Memang itulah, itu pertanda kita. Ini kan kita lagi dengar ilmu, kan lagi ibadah kan. Tapi kalau udah kebayang makan, kebayang minum, lupa kan. Langsung mata bawa ke sana kan. Ya kan? Benar kan? Bukan nggak ingin masuk surga. Ingin, bukan nggak ingin selamat dari neraka, juga ingin. Tetapi di saat menjalani kehidupan dunia, terbayanglah makanan, terbayanglah minuman, terbayanglah keindahan gorden rumah, keindahan jendela rumah, lupa surga, lupa neraka di ujungnya kan. Coba aja nih lagi dengar ilmu, dibawa kopi, bawa roti, pasti matanya ke sana kan? Pasti kan? Ini kopi kan? Dibawa ke sana pasti mata ke sana kan? Nggak jadi dengar ya? Bahaya sekali memang dunia ini. Kita tergoda oleh dunia. Bukan rencana untuk digoda, tergoda sendiri. Maka lewat majelis ilmu jangan tergoda oleh dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai kamu binasa gara-gara harta, gara-gara keluarga, sehingga lupa kepada Allah. Boleh, silakan ingat makan, jangan lupa Allah. Silakan ingat minum, jangan buat lupa Allah, lupa akhirat. Maka bagaimana cari ilmu itu? Jangan karena kebun. Kenapa masuk neraka? Karena kebun. Kenapa kebun? Siang malam mikirnya urusan kebun aja. Kenapa masuk neraka? Karena anak. Karena mikir urus anak, cari rezeki terus menerus, lupa ibadah, lupa salat, lupa segala-galanya. Jangan sampai begitu. Itu godaan semuanya. Tapi bagaimana kita menjaga keseimbangan? Semuanya terurus. Dunia terurus, akhirat terurus. Kembalilah kepada konsep ilmu yang ada di dalam Islam. Dalam Islam itu lengkap. Cuma kita malas saja cari ilmu dalam Islam. Maka ke depan ini, pada hari ini, kita duduk di sini. Saya sangat ingin supaya kita ini menjadi pejuang-pejuang Islam. Pertama, pejuang untuk memerangi kejahilan. Daftarkan diri. Pertama, kita memerangi kejahilan pribadi kita dan juga memerangi kejahilan saudara-saudara kita. Bagaimana memeranginya? Kita orang yang selalu mengajak orang lain untuk ilmu. Orang Islam di generasi awal, setiap dia orang Islam, dia berjuang untuk Islam. Ikutilah mereka. Wa kullu khairin fittiba'i man salaf. Wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Kebaikan yang sempurna itu ada pada orang-orang dulu, kita ikuti mereka. Salah satunya, setiap muslim dia menjadi pejuang Islam. Hari ini kita daftarkan diri jadi pejuang Islam. Bagaimana berjuangnya? Yang paling gampang sekurang-kurangnya, mari kita menjadi orang yang mengajak orang lain untuk cari ilmu. Itu kita sudah berjuang untuk Islam. Ajak orang lain.
Siapa yang ngajar? Orang lain. Siapa yang ngajak? Kita. Yang kita ajak siapa? Orang lain. Artinya apa? Hari ini kita lantik diri kita sendiri masing-masing menjadi agen ilmu yang diperintahkan oleh Allah. Agen, cocok? Mau? Cari pahala di situ. Ada satu orang lain kita ajak untuk cari ilmu. Mereka dapat pahala kan? Seperti pahala yang didapati oleh orang itu yang kita ajak, Allah akan berikan kepada kita karena kita mengajaknya. Man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang menunjuki kepada orang lain pada sebuah kebaikan, maka seperti dia sendiri yang berbuat. Begitulah pahalanya. Ada orang yang tidak salat, kita ajak mereka jadi salat. Kalau kita salat sendiri, ya pahala ukuran salat sendiri. Ada orang lain yang kita ajak salat karena kita yang ngajak, maka pahala yang diberikan kepada dia seperti itu juga diberikan kepada kita. Tidak mau? Ada 2 orang kali 2 lagi kan? Ada 3 orang kali 3 lagi kan? Apalagi banyak sekarang yang belum pergi ngaji kan? Itu beruntung sekali. Itu lahan-lahan kosong, garap itu. Alhamdulillah masih banyak orang yang tidak mau ngaji, tidak mau cari ilmu. Saya mau cari untung di situ. Lahan kosong banyak, mau saya garap semuanya. Cepat, jangan sampai digarap oleh orang lain. Jangan sudah dia mau pergi sendiri karena diajak orang lain, baru kita yang ngajak. Itu enggak, udah. Itu tidak dapat pahala itu. Cuma pahala ngomong aja. Tapi pahala yang dia berbuat tidak untuk kita. Kenapa? Duluan orang lain. Maka sebelum ada yang menggarap oleh yang lain, kita cepat-cepat cari pahala. Pahala agen itu boleh jadi lebih besar daripada pahala kita berbuat sendiri. Karena kalau kita agen, banyak yang kita agen kan? Cocok? Agen aja. Kita tidak ada balai pengajian, kita tidak jadi guru, tetapi kita pahalanya tidak kurang dari guru. Kami yang guru-guru ini jarang ketemu siapa yang tidak ngaji. Yang ketemu yang tidak ngaji, yang ketemu yang tidak salat, itu sama-sama kita semua. Ketemu lagi kebun cari makan. Situ ketemu yang cari makan semua. Kalau masuk kebun, itu yang ketemu kan tukang cari makan. Yang cari makan itu ada yang mulia, itu manusia. Malah yang bukan manusia juga ketemu kalau kita lagi cari makan. Enggak mungkin babi ketemu di majelis taklim, enggak mungkin. Ya, babi-babi itu, kambing-kambing, lembu-lembu ketemu di sana. Enggak mungkin kambing atau babi mau ketemu ustaz, mau dengar ceramah, enggak mungkin. Juga manusia-manusia yang tidak mau ngaji, tidak mau salat, jarang ketemu sama kami. Yang ketemu sama kita karena dia itu di tempat cari makan semua. Di sana dapat, disitulah garap. Garap, mereka menjadi orang pencinta ilmu, suka kepada ilmu. Kita sudah mati. Mereka yang kita ajak untuk cari ilmu masih hidup, masih cari ilmu. Pahala terus mengalir ke kita. Maka apalagi kita yang udah tua-tua, lihat ilmu sendiri ini gak lama lagi, lihat usia sendiri gak lama lagi, badan sudah tidak kuat, usia sudah mau cepat mati, maka cepat-cepat main agen aja, ngajak aja yang belum kan, cepat-cepat sebanyak-banyak cari agen supaya menjadi amal saya setelah saya mati. Dia salat, saya dapat pahala. Dia puasa, saya dapat pahala. Dia ngaji, saya dapat pahala. Karena kenapa? Dia lakukan itu karena saya yang mengajaknya. Man dalla ala khairin kafa'ili. Maka hari ini semua yang hadir di sini secara resmi saya lantik menjadi agen kebaikan. Mau? Daftarnya malaikat ada di samping masing-masing. Sudah berjanji, malaikat akan mencatat, Allah tahu. Berdoa sama Allah, ya Allah saya berjanji, beri taufik hidayah untuk sisa-sisa usia saya
saya akan daftarkan diri samamu ya Allah. Saya menjadi orang yang mengajak orang lain pada kebaikan. Cocok? Daftar. Malaikat, ucapkan, malaikat supaya dengar. Malaikat, tolong tulis, saya daftarkan diri menjadi agen kebaikan. Tulisan malaikat itu nggak hilang-hilang. Ya? Maka sampai di sini nasihat saya pada hari ini. Semoga kita menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Kalau hidup bahagia, kalau mati menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin.